Kitab Yunus. Kitab Yunus dalam perjanjian lama Alkitab. Sangat menarik sekali kitab ini. Merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab kenabian. Nabi-nabi kecil di perjanjian lama. Dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh, dia menjadi bagian dari kitab kolektif 12 nabi, termasuk kelompok Neviim atau kelompok nabi-nabi akhir. Nah, bagaimana tentang Nabi Yunus ini yang kita kenal dengan nama Nabi Yunus? Ini merujuk pada tokoh utama, yaitu Yunus bin Amittai. Nah, dia seorang nabi. Makanya kita kenal dia, Nabi Yunus, sangat terkenal sekali dengan ikan pausnya. Ia nabi yang diutus untuk memperingatkan Niniwe, ya, supaya bertobat balik kepada Allah. Tetapi Yunus ini malah melarikan diri, ya, meninggalkan gelanggang, dan akhirnya dia ditelan ikan besar. Yang kita kenal sekarang ikan paus, tapi di situ punya tertulis ikan besar. Dan untuk kita pelajari selanjutnya, nama Yunus ini merupakan serapan dari nama bahasa Arab, dari bahasa Yunani kuno, Yunus, Yonas, Ionas, Yonah. Ya. Jadi kalau kita mendengar nama-nama yang mirip pengucapannya dengan ini, ya dapat diasosiasikan dia adalah berarti Yunus. Pada gelarannya berasal dari bahasa Ibrani Yonah, yang secara hurufiah dia berarti burung merpati atau dara. Nah, kitab ini berawal ketika Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, musuh Israel. Jadi pada saat raja-raja Israel sebelum masa pembuangan. Nah, memang Israel dikepung oleh berbagai negara asing, di antaranya Asyur ini musuh bebuyutan Israel. Nah, di Niniwe, ibu kota Asyur itulah banyak sekali kebejatan dilakukan orang di situ, dan Tuhan menyuruh Yunus untuk memperingatkan mereka. Namun Yunus walaupun bilang ya di depan Tuhan, tapi dia malah melarikan diri, tidak mau menyampaikan amanat Tuhan kepadanya. Ia yakin Yunus itu kalau orang Niniwe berhenti berbuat dosa, Tuhan tidak akan menghancurkan kota itu. Jadi ada unsur politik dia melarikan diri itu karena tidak mau Tuhan memberkati kota itu, tapi dia ingin kota itu dihancurkan oleh Tuhan, sehingga kemenangan ada di pihak Israel, bukan Asyur. Nah, setelah sempat dia dilemparkan ke laut akibat gelombang yang besar, dan dia kena undi untuk dibuang ke laut agar gelombang besar itu tidak mengolengkan kapal yang ditungganginya. Dia terlempar masuk ke dalam mulut ikan di laut itu, dan dia ada di perutnya selama 3 hari 3 malam. Ya, akibat dari itu dia sadar dan dia mau menuruti perintah Tuhan. Namun apa yang dikhawatirkannya terjadi sesudah dia dilemparkan ikan, dimuntahkan untuk sampai ke daratan. Dia sampai di Niniwe, dia memberi amaran kepada Tuhan, kota Niniwe itu
Namun akibatnya seperti yang dikhawatirkannya, Niniwe tidak jadi dihancurkan dan mendongkollah si Yunus. Nah, itu kisah dalam kitab Yunus yang terdiri atas 48 ayat yang ada dari 4 pasal. Nah, pembagiannya, pengutusan yang pertama Allah atas Yunus memberontak. Yang kedua, pembebasan Allah terhadap Yunus yang ditelan ikan dan dimuntahkan, dan Yunus mengucap syukur. Nah, setelah dimuntahkan ikan itu, Yunus diperintah, diutus Tuhan lagi, dan sekarang dia taat. Lantas terjadi pembebasan Allah atas Niniwe dan sungut-sungut Yunus yang tidak menunjukkan rasa terima kasih kepadanya. Kita akan berfokus pada firman Tuhan di dalam Yunus 4 ayat 2. Bagaimana bunyinya Yunus 4 ayat 2? Mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Kitab Nabi Yunus pasal 4 ayat 2. Dan dari sini kita akan dapat mengambil berbagai pelajaran rohani tentang kasih Tuhan kepada manusia. Namun bagaimana konteksnya? Kita baca dari ayat-ayat yang sudah ditampilkan tentang Yunus itu. Kota Niniwe yang ibu kota Asyur seharusnya dihancurkan oleh Tuhan karena memang dari bangsa asing. Tetapi anehnya, Tuhan malah justru memperingatkan mereka supaya mereka bertobat, dan Tuhan tidak menghancurkan kota itu. Di sini dikatakan di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Nah, ini sebelum berdoa di ayat 1 dikatakan, di dalam perikop ini Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, saudara, di sini Yunus marah pada Tuhan karena ternyata Tuhan mengasihi bangsa asing yang dalam logika manusia mereka bukanlah bangsa yang dipilih oleh Allah. Tetapi mengapa Tuhan juga mencintai mereka? Kasih sayang dan anugerah Allah itu merupakan karakter Allah. Yunus yang akrab dengan kebaikan hati Allah, justru karena Allah itu pengasih dan penyayang. Tetapi dia tidak ingin orang lain mendapatkan kasih sayang Allah itu. Bahkan dia menyesal Allah membatalkan hukuman atas mereka.
ternyata hal ini tidak diperkenan oleh Allah. Karena ternyata Allah mengatakan, layakkah engkau marah? Kita manusia tidak punya hak untuk marah pada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang kepada semua orang tanpa pandang bulu. Tuhan mengasihi orang lain. Tuhan memberi kesuksesan, kebahagiaan kepada orang lain. Kita tidak boleh marah. Kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi semua orang. Apalah kita sebetulnya. Sebelumnya kita adalah juga manusia berdosa. Yang oleh karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus kita dari maut, iblis, dan dosa. Ketika Allah memilih bangsa lain, memilih orang lain, memilih umatnya yang lain, kita tidak punya hak untuk marah, apalagi melarang. Sifat Allah itu Maha Kasih, tidak pandang bulu pada semua orang. Urusan kita adalah urusan kita untuk taat dan setia kepada Allah. Bahkan di kisah perjanjian baru, murid-murid itu saling bertanya satu sama lain, bagaimana dengan nasib murid yang lain? Tuhan mengatakan apa? Itu bukan urusanmu, uruslah dirimu sendiri. Nah, namun kita dianjurkan untuk mendoakan orang lain, untuk menyelamatkan orang lain dengan mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Itu tugas kita. Cukup itu saja. Selebihnya, bila Allah berperkara dengan orang lain, itu adalah wilayah Allah. Wilayah Allah yang dilandasi dengan sifatnya yang penuh kasih. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang pengasih dan penyayang kepada semua orang.